Ya, jadi setiap kali kita ada pilihan untuk melakukan atau tidak melakukan, ya, atau hadir atau tidak hadir, cari solusi kenapa kita harus hadir atau kenapa kita harus lakukan. Misalkan nih, aduh saya males deh ikut apa nih Zoom yang setiap hari Rabu misalkan, ya. Nah, Anda harus tanya ke diri Anda sendiri, ya. Instead daripada Anda bilang saya males karena saya masih di jalan, ya, atau handphone saya, ya tadi ya ada member saya bilang baterainya low bat gitu ya. Daripada kita pikirin alasan kenapa kita nggak join, kenapa nggak kita pikirin gimana solusinya supaya saya tetap bisa join? Paham ya? Jadi setiap kali kita ada rasa males melakukan hal yang harus kita lakukan, misalkan Anda mau melakukan table talk gitu ya, ketemu dengan konsumen atau bisnis partner Anda. Iyalah susah, semua orang pada nggak bisa. Nah, kita kan biasanya langsung, iyalah semua pada nggak bisa, udahlah nggak usah. Daripada kita mengiyakan apa yang mereka bilang, kenapa kita nggak cari jalan gimana caranya biar bisa mereka ketemu lagi? Ya, jadi usahakan tuh setiap kali kita cari jangan cuma pasrah doang. Udah nggak bisa ya udah ya. Tapi kita harus cari jalan melingkar, mungkin ya lebih jauh gitu, tapi intinya harus balik lagi ke situ ya. Nah, ini saya praktekkan dari saya jalankan bisnis Atomi dari tahun 18. Setiap kali saya males, sebenarnya itu padahal itu saat yang saya paling butuh untuk hadir. Ya, biasanya ya kalau di Kanada kita ada acara namanya Product Day di center di pusat pelatihan. Sebenarnya saya males. Ya, sebenarnya saya males harus pergi jauh 1 jam gitu ya. Di situ juga saya nggak ada member, datang sendirian. Nah, di awal-awal saya juga selalu mikir, ah males lah, nggak usah lah, nggak ada member. Ya, tapi kan saya harus paksa diri saya. Kenapa saya nggak saya cari jalan? Supaya saya bisa hadir terus gitu ya. Saya semangatin. Lalu saya bilang apa? Kalau saya nggak pernah hadir, saya nggak pernah mencontohkan bahwa saya walaupun nggak ada member saya hadir, gimana bisa bisa punya member yang mau hadir tanpa dia bawa member? Kan saya alasannya saya nggak hadir karena saya nggak punya member kan. Nah kalau itu saya teruskan, saya iakan karena saya nggak punya member hadir. Member saya pun akan melakukan hal yang sama. Dia nggak akan hadir kalau dia belum ada member. Ngerti ya? Jadi kita harus, kalau cara orang sukses, dia selalu cari jalan. Makanya ada kata-kata quote, dia bilang apa? Orang sukses selalu cari jalan. Orang gagal selalu cari alasan. Alasan supaya Anda nggak menjalankan hal tersebut. Nah, jangan lakukan hal tersebut. Pada saat Anda males mau masuk Zoom kayaknya segen banget gitu ya. Kayaknya berat banget. Nah, sebenarnya Anda paling butuh itu. Anda sangat butuh itu. Anda harus klik link itu, Anda dengerin. Mau Anda nggak buka kamera, pokoknya Anda dengerin. Karena pada saat Anda lagi nggak butuh, itu biasa ya. Ya namanya kita ada sisi yang suci dan sisi yang nggak suci. Ya. Sisi yang nggak suci ini selalu akan menarik Anda supaya Anda jangan jadi orang sukses. Itu sudah normal. Itu memang setan kerjanya seperti itu. Setan nggak mau lihat diri Anda sukses. Caranya gimana? Dibikin Anda merasa, ya sudahlah, nggak usah lah, kamu udah kerjaan udah bagus. Kamu udah capek, hari ini udah di kantor, udah banyak masalah, udahlah, nggak usah. Itu setan, Bapak Ibu. Jangan dipikir itu, wah itu malaikat yang kasih saran seperti itu. Kalau sesuatu yang bisa Anda sukses, tapi Anda nggak jalankan, itu dari setan. Langsung aja. Anda tengking, Anda agama apapun, Anda langsung usir gitu ya. Anda mau baca ayat suci Anda silakan. Anda tengking, Anda bilang, saya nggak mau ikutin suara setan. Tapi Anda justru ikuti apa yang wajib Anda lakukan. Zoom itu sudah wajib. Kalau tidak wajib, saya nggak capek-capek bikin Zoom seminggu 3 kali. Saya bukan orang kurang kerjaan. Ya. Saya bukan orang yang rajin nongkrong ngomong kayak gini. Saya orangnya introvert. Saya orangnya pendiam. Dari 4 bersaudara, saya yang paling pendiam. Saya hanya ngoceh kalau itu tentang atomi. Kalau nggak ada atominya, saya nggak akan ngoceh. Saya bisa diam 24 jam tanpa keluar satu patah pun. Tapi kenapa saya tetap lakukan ini walaupun saya juga sebenarnya nggak butuh-butuh banget gitu ya. Kenapa? Karena saya mau lakukan ini supaya kita semua punya wadah untuk bisa berkembang. Coba bayangkan, saya hilangkan Zoom saya, tidak ada Zoom lagi. Gimana cara Anda berkembang? Apalagi Anda yang nggak pernah rajin ke seminar. Anda nggak tahu yang namanya
seminar itu kapan, ya, SA itu kapan, semua WhatsApp grup saya matikan, saya tutup, semua Facebook grup saya tutup. Anda bisa sukses? Nggak bakal sukses. Karena Anda tidak ada yang bimbing. Ya, misalkan Anda mau naik puncak nih, Gunung Everest ya. Anda bisa nggak? Anda pergi sendiri kucuk-kucuk naik ke atas. Nggak mungkin, Anda pasti jatuh. Anda pasti nyampe Gunung Everest, Anda akan cari orang yang sudah menakluki Gunung Everest tersebut. Lalu Anda hire, Anda pakai orang tersebut, Anda bayar 10 juta, Pak, tolong bimbing saya naik sampai atas. Kenapa Anda percaya dia? Karena dia sudah melalui. Ya. Orang yang tinggal ikutin saja, suruh ke kiri, ikutin aja kiri. Jangan Anda pikir, Pak, kayaknya kanan lebih cepat, Pak. Anda nyungsep. Ikuti saja orang yang sudah pernah menakluki Gunung Everest. Sama juga dengan Atomi. Saya sudah melewati apa yang Anda sedang lewati. Ini bukan hal baru buat saya. Saya udah tahu. Saya sudah tahu di mana jeblosannya, di mana jalan pijakan naik, di mana malah turun, ditur, muter. Saya udah tahu. Saya bikinkan ini supaya Anda semua nggak perlu capek-capek ngikutin cara saya yang dulu yang salah-salah muter-muter. Karena saya dulu tidak ada pembimbing. Nggak ada yang bimbing saya naik. Saya semua mulai dari nol. Saya tidak ada leader yang bimbing saya, nggak ada mentor yang kasih tahu ini jangan, itu jangan ya. Nggak ada. Bahkan mastership pun ya, dari sales master diamond sampai Sharon Rose, itu tidak ada bantuan dari sponsor. Tidak ada pesan sponsor, iklan sponsor, nggak ada. Saya lakukan dengan tim saya sendiri. Jadi kalau saya udah lakukan ini, berarti kan ini ada sesuatu hal yang patut kita bayar harga kan. Kalau saya aja sudah bayar harga, terus orang-orang yang mau ikutin jalannya saya, Anda juga harus bayar harga. Nggak ada orang sukses tanpa bayar harga, Bapak. Tidak ada yang namanya hal yang gampang kalau impian kita itu indah. Kalau impian Anda biasa-biasa aja, ya mungkin gampang. Ya, Anda mau cuman bayar KPR, bayar cicilan tiap bulan cukup, itu mah gampang. Anda tinggal cari kerjaan 2-3 kali, 2 job, 3 job udah selesai. Tapi kalau Anda mau suatu impian, misalkan bangun sekolahan, Anda mau sekolahin anak-anak 1.000 orang gratis, Anda mau umrohkan keluarga Anda, nggak cuma keluarga loh, kakek, nenek, papa, mama Anda, itu nggak gampang ya. Sesuatu yang indah itu nggak gampang. Atau Anda mau punya rumah yang kamarnya 5, ya, di atas tebing, yang langsung pandangannya ke laut, itu nggak gampang. Apapun impian yang indah, itu nggak gampang Anda raih. Jadi kalau di Atomi itu nggak gampang, ya memang seperti itu. Karena bisa berpenghasilan 1 miliar, itu nggak ada yang gampang. Dan ini menurut saya, bisnis penghasilan 1 miliar yang paling gampang, karena kita nggak perlu nyetok. Nggak perlu modal. Nggak perlu modal. Saya nggak ada modal apa-apa. Member saya mau pinjem barang, saya bilang nggak punya. Saya cuma beli produk yang saya pakai. Saya nggak ada nyetok-nyetok gitu ya. Beli ya beli sendiri gitu. Jadi ini Atomi merupakan alat ya atau tools atau kendaraan, kita tinggal gunain aja ya. Mau seberapa cantik kendaraan ini, kalau Anda nggak pernah puter itu tuh kunci starternya, Anda gas, Anda jalan, Anda nggak akan kemana-mana. Atomi mau sebagus apapun bisnisnya, ya Mister Park udah bikin bisnis ratusan miliar. Ini dia bikin bukan gratis ya. Dia udah bikin sistem logistik 57 negara tanpa Anda bayar BPOM, tanpa Anda bayar bea cukai. Anda tinggal jalankan saja. Ini Mister Park udah kasih kendaraan nih. Cantik sekali, mahal sekali. Tapi masalahnya Anda nggak pernah nyalain, Anda jalanin. Ini kendaraan nggak akan bawa Anda kemana-mana. Cuman stuck di situ saja. Jadi kalau ada orang yang gagal di Atomi, sebenarnya bukan gagal sih. Ya karena dia nggak menjalankan apa yang dia harus jalankan. Dia stuck, artinya diam. Ada orang yang udah melaju pesat, itu salahnya di siapa? Salahnya di drivernya, pengendaranya. Dia nggak pernah, atau dia nggak tahu jalanin mobil gimana ya. Ya Anda mesti sekolah nyetir mobil. Kalau orang bisa nyetir mobil di Atomi, saya bisa 3 tahun jadi Sharon Rose. Kenapa Anda nggak bisa? Berarti kan ada yang salah dong. Nah, jadi orang-orang yang tidak menjalankan hal yang mereka patut jalankan, ya biasanya nggak kemana-mana. Makanya nih saya setelah melihat Bu Ellen punya ini, bagus sekali ya. Anda yang ragu atau takut saat ingin mengusahakan impianmu, Anda nggak coba, udah pasti 100% gagal. Nggak usah berandai-andai waktunya Tuhan indah pada waktu. Anda nggak coba, Anda nggak akan indah pada waktunya Tuhan. Orang Anda nggak coba. Ya banyak kita tuh ngumpet di belakang ya kata-kata mutiara tersebut ya.
Ya haruslah kita bersyukur, cukupkanlah dengan yang apa yang ada. Nanti saya ada materi tersendiri ya. Kata cukup dan bersyukur itu dua hal yang berbeda. Ya, kata berkecukupan dan kata bersyukur itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau orang yang dikit-dikit bersyukurlah, bersyukurlah. Nah, biasa orang-orang ini nggak ada impian. Ya. Orang yang cukup belum tentu dia tidak bersyukur. Jadi nanti saya akan bawakan satu materi tentang bersyukur dan berkecukupan. Ya, ini dua hal yang berbeda. Jadi Anda coba aja, ya, seperti yang nomor dua ini. Anda ragu, Anda takut, coba aja. Kemungkinannya ya 50% Anda gagal, tapi coba lagi, Anda perbaiki. Anda analisa kurangnya di mana. Coba lagi dengan persiapan lebih matang. Kemungkinan kedua, gagal lagi. Perbaikin lagi, coba lagi, ya. Kemungkinan ketiga, mungkin Anda berhasil. Ya. Jadi orang-orang yang takut mencoba, sudah pasti Anda akan di posisi yang sama. Ingat loh, jangan dipikir Anda diam, Anda itu sebetulnya posisinya sama tahun depan. Pada saat Anda diam, sebenarnya Anda mundur, ketinggalan. Ya. Seperti Anda lagi naik eskalator nih. Anda diam, ya, misalnya eskalator turun gitu. Tapi Anda nggak mau maju, ya Anda akan turun walaupun Anda diam. Nah itu posisi Anda setiap hari. Dunia ini sedang ibaratnya nih, ini terjadi namanya Great Reset. Ya Anda kalau nggak ngerti Great Reset itu apa, Anda Google. Dunia ini lagi reset kayak komputer lagi di reset gitu ya. Dia lagi meriset. Nah, uang ini akan jatuh ke orang yang layak mendapatkan uang. Jadi kalau Anda nggak upgrade diri Anda diam di posisi yang sama, uang Anda akan dicolongin orang-orang yang terus bergerak. Itu yang namanya Great Reset. Kalau Anda belum paham hukum ekonomi, makanya Anda pelajari itu namanya Great Reset itu apa. Jangan sampai Anda salah satu yang di reset. Uang Anda akan pindah ke orang yang layak mendapatkan uang tersebut, ya. Apalagi di zaman di 5 sampai 10 tahun mendatang, yang namanya kelas menengah ini udah nggak ada. Ya, sekarang ada kelas bawah, orang miskin ya. Lalu ada kelas menengah, middle class, yang penghasilan mungkin 15, 20 juta sampai 100 juta. Lalu ada orang-orang di atas, ya ini adalah konglo-konglo. Nah, sekarang ini masih ada kelas menengah. Dalam 5 sampai 10 tahun ke depan ya, setelah namanya Great Reset ini, yang middle class ini akan dihapus. Hanya akan ada kelas atas dan kelas bawah. Nah, yang menyeramkan, yang kelas bawah ini sekarang masih sekitar ya 40%. Ya 40-50%, yang middle class sekitar 40, yang atas ini sekitar 10 sampai 20. Nanti yang kelas atas ini hanya 0,01%, yang kelas bawah itu 99,99%. Anda nggak percaya, Anda Google. Itu akan terjadi. Nah, Atomi hadir, dia sudah memberikan, Anda jangan sampai masuk yang 99,99%. Yang kelas bawah yang udah paling banyak ini. Anda harus masuk ke yang 0,01%, dinamakan dengan prekariat. Prekariat ya. Anda mesti cari tahu tuh, apa itu golongan yang hanya 0,01%. Ini yang akan menjalankan dunia. Ini bukan konspirasi teori, bukan. Ini sudah menjadi kenyataan. Dan ini pasti akan menjadi kenyataan di mungkin lebih cepat atau ya dalam kurun waktu tersebut. Jadi kita waktu udah ketemu dengan Atomi, bersyukurlah loh. Kita bisa punya penghasilan 1 miliar. Anda sudah pasti masuk kelompok yang 0,01 ini. Bukan yang kelompok 99,99% ini. 1 miliar sebulan. Sudah banyak, ya nggak usah semua 1 miliar lah. Setengahnya 500 juta. Anda sudah masuk di kelompok ini. Yang penghasilannya sudah miliaran setahun. Ya. Jadi saya undang kita semua ya yang sudah ada di malam hari ini ya. Pertama, kalau Anda belum pakai produk, cepat-cepatlah pakai produk. Anda sudah pakai produk, cinta dengan produknya, tuliskan live skenario ya, Anda minta ke sponsor Anda, Pak, cara menulis live skenario saya gimana? Ya saya mau tulis. Setelah Anda tulis, Anda masuk ke dalam sistem sukses Atomi, yaitu mengikuti meeting seperti ini dan hadir ke seminar. Setelah itu Anda bawa orang masuk melakukan hal yang sama yang Anda lakukan dari pakai produk, ya, lalu mencintai produk, tulis live skenario, bawa orang ke seminar, ulang-ulang terus. Ya, itu adalah siklusnya. 구독, 좋아요 눌러주세요.